PP-nya masih PP 19. Nah, bukannya PP 19 tahun 2021 itu adalah turunan dari UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Investasi akan terjadi kalau ada infrastruktur. Baik, teman-teman sekalian, jadi kita akan mulai berangkat dari dasar hukum, ya. Dasar hukum kalau teman-teman sekalian menyelenggarakan pengadaan tanah. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2, itu masih berlaku meskipun UU Cipta Kerja sudah muncul, ya. Jadi di dalam UU Cipta Kerja itu hanya merevisi sebagian dan menambahkan. Jadi misalnya jumlah kepentingan umum kalau di Undang-Undang Nomor 12 itu hanya 18. Nah, di UU Cipta Kerja itu tambah 6, jadi nanti 24, itu salah satunya. Kalau dulu konsultasi publik itu tidak melibatkan pengguna dan pengelola. Jadi misalnya teman-teman lahannya kena tanahnya instansi. Nah dulu nggak koordinasi, dipikirnya itu kan sama instansi, gampang nanti. Nah sekarang di UU Cipta Kerja dipertegas, instansi itu harus diundang juga, pengelola maupun penggunanya. Kalau di kabupaten pengelola itulah bupati. Bupati bisa menegasikan nanti ya. Kalau penggunanya berarti OPD terkait, itu yang menggunakan. Kalau tanahnya kementerian, berarti pengelolanya siapa? Menteri. Direktorat adalah bagian penggunanya. Tapi nanti masing-masing bisa mendelegasikan, mewakilkan stafnya untuk menghadiri itu. Mungkin juga ada militer ya. Tanah militer. Sering kita lihat, kita pikir tanah kosong ya. Padahal itu memang tanah untuk latihan perang-perangan. Ya kosong isinya rumput. Gitu kan. Nah, itu diabaikan karena sesama instansi dipikir. Nah itu di UU Cipta Kerja dipertegas. Jadi Undang-Undang Nomor 2 masih berlaku ya, yang ada 4 tahap tadi. Setelah UU Cipta Kerja ini masih tetap menggunakan 4 tahapan itu, tapi diberdetail di beberapa bagian. Kemudian yang kedua, sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pada saat UU Cipta Kerja sudah lahir apa? PP 19. Untuk kaitan dengan pengadaan tanah ya. Nah, PP sudah diturunkan ke Permen 19. Jadi saat menjadi Perpu ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003, di pasal 184 itu diterangkan seluruh peraturan perundangan turunan dari UU Cipta Kerja ini yang tidak bertentangan dengan isi Perpu, padahal Perpunya itu ya sebenarnya UU Cipta Kerja tahun 2020, maka kesimpulannya ketika terjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 berarti PP 19, Permen 19 yang mengenai tanah itu juga masih berlaku. Jadi meskipun ini lahir UU Cipta Kerja nomor 6 ini ya, bukan berarti nanti PP 19 tahun 2001 itu diganti. Enggak, karena sudah diberi cantolan satu pasal yaitu 184. Gitu ya, clear ya? Nah, yang lulus atau yang ikut pelatihan ini jadi nanti kalau ditanya, "Lah ini kan 23, kok PP-nya masih PP 19 tahun 2021. Bukannya PP 19 tahun 2021 itu adalah turunan dari UU Cipta Kerja tahun 2000 nomor 11 tahun 2020 itu kan. Nah, ini kan harusnya ada revisi. Berarti ini udah nggak berlaku. Jadi tidak. Jadi kita masih menggunakan Perpres 19 dan PP dan Permen atau PPN 19 tahun 2021. Jelas sampai sini? Jadi 19 dan Permen ini tadi udah saya jelaskan, berarti ini masih diacu yang nomor 2 ini. Amanat dari UU Cipta Kerja 11 yang sekarang udah diubah menjadi 2021 nomor 6 tahun 2023 tadi ada beberapa hal yang penting. Yang pertama azasnya pada pasal 2 itu pemerataan hak, penegakan hukum, kemudian berusaha, kebersamaan, kemandirian. Jadi memang bernada ini memudahkan berusaha, salah satunya. Makanya kesannya cepat sekali. Karena memang Cipta Kerja itu filosofinya salah satunya Cipta Kerja itu kalau ada investasi. Investasi akan terjadi kalau ada infrastruktur. Infrastruktur dibangun di mana? Di atas tanah. Nah, jadi di situ letaknya. Kenapa kita concern dengan tanah itu? Karena memang rentetannya ke sana. Kemudian dari UU Cipta Kerja sekali lagi ini yang menonjol adalah peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional. Makanya apa-apa coba cepat kan. Bandara Yogyakarta itu hanya setahun.
Kertajati berapa, jalan tol berapa. Jadi semua serba cepat karena memang dilindungi dengan wujud prakerja ini.